dengan kakak, kita akan sekolah minggu hari ini. Kita akan kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Ya, sebelum kita mulai, kita mau ambil satu dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat ucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih memberkati kami hingga kami kembali dapat bersama-sama ibadah sekolah minggu dengan kami dan juga adik-adik di rumah. Tuhan, kiranya kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan hati yang penuh akan kerinduan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau angkat pujian Kecaplah dan Lihatlah.
manusia, mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi kita akan menjadi dalam sungguh-sungguh. Mata kecil ini, mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Pada zaman para hakim memerintah di tanah Israel, terjadilah kelaparan yang sangat hebat, sehingga menyebabkan Elimelek dan istrinya Naomi dan juga 2 orang anaknya pergi dari tanah Efrata menuju tanah Moab. Di sana mereka diam dan tinggal. Anak-anak Naomi dan Elimelek bertemu dengan istri-istrinya yang juga orang Moab di tempat itu. Tetapi terjadilah sesuatu. Suami dari Naomi dan juga 2 orang anaknya meninggal dunia. Lalu Naomi kembali ke tanah Yehuda. Dia bersama 2 orang menantunya pergi ke tanah Yehuda.
Saat di perjalanan, Naomi berkata kepada dua orang menantunya, "Kembalilah ke rumah kalian masing-masing." Dan dua menantunya menjadi terkejut, Orpa dan Rut. Maka Orpa mengambil keputusan untuk meninggalkan Naomi dan kembali ke tanah kampung halamannya. Naomi berkata kepada Rut, "Rut, kembalilah ke tanahmu. Tinggalkan saja aku. Aku hendak kembali ke tanah Yehuda." Tetapi Rut berkata kepada Naomi, "Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku tetap akan mengikut engkau kemanapun engkau berada." Maka Rut kembali ke tanah Yehuda bersama dengan Naomi dan hidup bersama-sama dengan Naomi seterusnya. Halo anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Naomi dan Rut. Kisah Naomi dan Rut ingin mengajarkan kepada kita tentang sebuah kesetiaan. Arti sebuah karakter kesetiaan. Ya, Rut adalah seorang yang setia kepada Naomi. Rut yang awalnya adalah hanya seorang anak menantu, di saat suaminya meninggal dunia, yaitu anaknya Naomi, seharusnya Rut itu boleh saja untuk meninggalkan Naomi. Mereka sudah tidak punya ikatan lagi. Tetapi yang menjadi karakter Rut yang dilihat Tuhan adalah karakter yang baik, yaitu bahwa Rut tetap setia mendampingi kehidupan Naomi. Dia tahu bahwa Naomi itu adalah ibu yang seorang diri. Suaminya sudah meninggal dan anaknya dua sudah meninggal. Yang berarti bahwa si Naomi itu tinggal seorang diri. Rut dengan rasa kasihnya, rasa sayangnya kepada Naomi, dia setia untuk menemani kehidupan Naomi yang kembali ke kampung halamannya. Rut harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya sebagai orang Moab yang harus mengikuti masuk ke dalam wilayah orang Israel, yaitu seperti dengan Naomi. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kesetiaan yang dimiliki oleh Rut ini menjadikan Rut itu disukai oleh Tuhan. Tuhan menyukai karakter Rut. Tuhan menyukai karakter Rut yang setia kepada Ibu Naomi. Maka lewat perjalanan-perjalanan hidupnya, nanti pada saat kalian membaca firman Tuhan tentang Rut ya, kalian akan melihat betapa Tuhan itu memulihkan kehidupan Rut. Rut yang tadinya hidup miskin menemani Naomi yang harus mengumpulkan gandum di tanah orang lain karena dia tidak punya uang untuk membeli makanan, diubahkan Tuhan menjadi seorang wanita yang dipakai Tuhan menjadi salah satu leluhur dari Raja Daud. Itu dikarenakan karakter Rut yang setia menemani Ibu Naomi. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, menjadi seorang yang setia seperti Rut itu tidak tiba-tiba. Tidak, hari ini aku mau setia, maka hari ini aku belajar untuk setia. Besok enggak, atau besoknya lusa lagi enggak. Nah, menjadi setia itu tidak seperti itu. Menjadi setia itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Menjadi setia itu dimulai dari pada saat kita masih kanak-kanak saat ini. Menjadi setia itu tidak bisa saat ini setia, besok tidak. Saat ini setia, besok tidak. Tidak bisa seperti itu. Menjadi setia itu artinya melakukan segala sesuatu terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Rut memiliki karakter setia. Maka kesetiaan itu tidak timbul hanya karena dia ketemu dengan Naomi. Dari hal yang dulu dia kecil, dia sudah belajar setia. Mungkin dia sudah belajar untuk hidup setia terhadap perkara-perkara kecil. Dia melakukan setiap perkara-perkara kecil. Dia mengerjakan segala sesuatu itu bukan karena supaya dia nyaman, tetapi karena dia sayang sama Naomi. Nah, anak-anak, sama seperti kita juga pada saat ini, kalian yang masih kecil pada saat ini, yang umur kalian masih termasuk masih kecil, maka di saat kalian sedang berlatih atau dilatih untuk kesetiaan, kerjakan dengan sungguh-sungguh karena itu menghasilkan sesuatu yang baik.
Contoh, misalnya orang tua kalian memberikan kalian masing-masing tugas untuk membantu di rumah. Ada yang mungkin membereskan tempat tidur, ada yang mungkin mencuci piring, ada yang mungkin menyapu, ada yang mungkin bantu bapaknya untuk mencuci mobil atau motor. Lakukan itu dengan setia, lakukan setiap hari. Kalau disuruh melakukan setiap hari, kerjakan setiap hari. Karena itu mendatangkan kebiasaan yang baik. Kalian menjadi karakternya menjadi setia. Atau kalian disuruh, firman Tuhan mengajarkan, setialah di dalam berdoa. Ya setia di dalam berdoa, kerjakan saja berdoa itu setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Mulai dari hal-hal yang kecil, berdoa, berdoa, dan berdoa. Sehingga kalian memiliki karakter kesetiaan itu menjadi kebiasaan. Akhirnya berdoa itu menjadi kebiasaan. Akhirnya suka menyapu itu menjadi kebiasaan. Akhirnya suka membereskan tempat tidur itu menjadi kebiasaan. Membantu orang tua untuk mencuci motor itu menjadi kebiasaan. Dan apa gunanya kebiasaan itu? Kebiasaan yang baik itu berguna untuk hidupmu nanti. Di saat kalian rajin untuk menyapu, berarti kalian nanti menjadi orang pribadi yang selain setia, kalian juga suka untuk kebersihan. Saat kalian rajin untuk berdoa, kalian menjadi orang yang setia mendengarkan suara Tuhan lewat doa kalian. Dan Tuhan suka kepada orang-orang yang setia. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, milikilah karakter kesetiaan. Dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari saat ini. Apa yang menjadi tugas kalian saat-saat ini diberikan oleh orang tua atau dari guru atau dari gereja? Kerjakan dengan setia, jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah. Kerjakan saja, terus dikerjakan, terus rajinlah mengerjakannya. Percayalah bahwa di saat kalian melakukan itu dengan setia, ada sesuatu yang baik yang terjadi untuk hidup kalian. Sama seperti Ruth. Ruth setia menemani Naomi yang mungkin sebenarnya hanya bukan saudaranya ya, bukan tidak ada ikatan darah, tetapi dia karena kasihnya kepada Naomi, dia mengerjakan, dia setia menemani, dia setia menjagai Naomi yang sudah tua. Sehingga Tuhan memulihkan kehidupan Ruth, Tuhan memulihkan kehidupan Naomi, karena Tuhan suka anak-anak yang setia. Maka jadilah anak-anak yang setia di rumah, baik itu di dalam pekerjaan rumah, di dalam sekolah yang saat ini kalian sedang kerjakan lewat online, di dalam ibadah yang saat ini kalian sedang kerjakan lewat online, di saat segala sesuatu, hal yang kecil sekalipun yang memang itu sudah disuruh dan diminta kepada kalian untuk mengerjakan, karena itu sesuatu yang baik, kerjakanlah dengan setia. Setia dimulai dari kecil, dan setia dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi jangan menganggap sesuatu itu terlalu sepele untuk kamu kerjakan hingga akhirnya kamu cuek aja. Tetapi kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, itu akan mendatangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kalian. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak kelas besar, kalian akan punya kreativitas yang di buku masing-masing ya. Ini adalah sebuah gambar siput. Ya, gambar siput. Kalian tahu siput ya? Siput itu adalah binatang yang lambat dan dia memiliki cangkang. Dia memiliki rumah yang dia bawa-bawa. Siput selain sabar juga dia setia. Dia setia membawa rumahnya kemana-mana. Dia setia walaupun dia udah jalannya lambat, bawaannya berat. Dia itu juga jalannya lambat banget ya, yang tadi ibu sudah bilang, tetapi dia dengan setia hidup di dalam kehidupannya. Dan siput menjadi simbol tentang kesetiaan, setia untuk membawa benda-benda berat yang ada di dalam badannya, di punggungnya. Nah, maka kreativitas kalian adalah kalian membuat siput. Nah, buatlah bentuk seperti ini. Caranya bagaimana? Ada kertas yang ini ya, yang setelahnya kalian potong. Ini potong, 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 potong. Setelah potong, kemudian nanti baru kalian satukan. Ya, setelah kalian gunting, kalian akan satukan kertas-kertas tadi, bentuknya lingkaran seperti ini. Ada beberapa ukurannya. Jadi setelah kalian tempel berbentuk lingkaran seperti ini, maka kalian akan buat begini, masukkan di dalam, yang paling besar, yang paling di luar ya. Kemudian selanjutnya
ditempel, terus ditempel sampai yang paling kecil. Tempel. Lalu jadi begini bentuknya. Kemudian setelah ini kalian tempelkan ke badannya. Nih badannya si siput tadi. Yang tadinya yang putih. Ini sungutnya. Kalau kira-kira sungutnya kepanjangan ya boleh dipotong sedikit, nggak apa-apa. Jadi begini. Kemudian kalian tempelkan di sini. Nah, jadilah bentuk siput. Ya, setiap kali kalian mengingat ini, melihat kreativitas kalian ini, kalian akan mengingat tentang kesetiaan. Siput yang setia membawa beban berat dan berjalan pelan-pelan untuk melalui hidupnya. Maka kalian juga harus belajar untuk menjadi setia di dalam perkara-perkara kecil dan tidak bersungut-sungut, dan tetap percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi di dalam kehidupan kalian di saat kalian setia kepada Tuhan dan melakukan segala yang sudah kalian diberitahukan dan diajarkan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan kreativitas yang perlu kalian buat, Ibu tunggu fotonya di mana kalian bisa membuat kreativitas ini. Ibu percaya kelas besar sudah bisa membuatnya, ya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini Engkau mengajarkan kepada anak-anak-Mu tentang kesetiaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya hamba berdoa bagi Novel, bagi Prama, bagi Hana dan bagi Yola, dan juga bagi Lenta. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan menyertai mereka, membimbing mereka di dalam setiap waktu. Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang menjagai kehidupan mereka, dan ingatkan mereka untuk selalu menjadi setia di dalam segala hal yang kecil yang mungkin mereka lihat, tetapi mereka mau belajar melakukannya, karena itu mendatangkan kebiasaan yang baik kepada hidup mereka. Bapa, hamba berdoa biarlah di dalam sekolah mereka Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ini, di dalam kesehatan Tuhan juga yang memberkati. Biarlah roh takut akan Tuhan, roh yang menghormati orang tua tinggal di dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka belajar untuk terus melakukan segala sesuatu apa yang diperintahkan, baik dari orang tua lewat firman Tuhan maupun lewat guru-guru, dengan setia dan dengan bersungguh-sungguh, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, terima kasih. Inilah kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.